Hai, aku Berta. Kali ini aku mau bahas lebih lanjut tentang video yang pernah aku upload di TikTok, yaitu Jembatan Teko Manero. This is my first video on YouTube tentang teknik sipil, dan nantinya kayaknya aku bakal upload lagi tentang teknik sipil lainnya, jadi jangan lupa di subscribe. Oke, jadi ini video YouTube bakal aku tampil secara lebih casual, lebih santai, dan lebih jadi be myself. So, jadi Jembatan Teko Manero tuh yang aku baca itu dia dibuatnya itu pas Perang Dunia Kedua, pas lagi buat pertahanan gitu, sama buat penghubung antara Seattle sama Tacoma. Dan panjang betang itu sekitar 2.800 feet, dan samping kanan kiri itu 1.400 feet sama 1.200 feet. Yang rancang jembatan ini namanya Leon Mosif, dan ini dia tuh expert banget di bidangnya. Dia kayak expert di bidang jembatan gitu pada zamannya. Dan dia nggak cuma buat jembatan Teko Manero ini, dia juga buat jembatan Golden Gate, terus jembatan Bronx Whitestone, sama juga jembatan Francisco Oakland Bay. Nah, pas jembatan Teko Manero ini ambruk ya, dia kan diwawancarain tuh. Terus habis itu dia cuma jawabnya, aku juga bingung banget ini kenapa bisa ambruk kayak gini. Padahal perhitungannya tuh udah masukin beban, terus juga angin, itu tuh kayak semuanya udah dimasukin gitu. Tapi dia masih bingung kok bisa. Terus juga ya, pas lagi ngerancang ini, dia nggak sendirian, dia juga dibantu sama rekannya namanya Fred Linhart. Ini mereka lah udah legend lah di dua-duanya ini. Oh ya, kalian tahu itu jembatan New York's Manhattan tahun 1990 sama Philadelphia's Ben Franklin tahun 1925 yang merupakan konstruksi terpanjang sedunia pada saat itu ya. Setelah 12 tahun kemudian ada George Washington. Itu yang bangun Leon Moisseiff. Jadi gimana nggak viral coba pada zaman ini? Aku mau cerita sedikit tentang sebelum kejadian ambruk ini ya. Tiap kali mobil lewat jembatan ini, ngerasa tuh dia mabuk perjalanan, kayak mual gitu. Mungkin jembatannya agak goyang banget kali ya, jadi kayak kerasa banget gitu. Nah, yang paling signifikan bedanya, kalau jembatan lain tuh kalau misalnya ada goyangan ya udah hilang gitu langsung. Tapi kalau misalkan si jembatan Teko Manero ini, ada shaking dan ini kayak nggak hilang-hilang gitu. Nah, itu yang membuat para engineers-nya itu jadi kayak, kayaknya perlu diteliti lagi nggak sih? Sekarang pas hari hanya, waktu gitu jam 7:30 pagi, anginnya tuh kenceng banget berasanya. Kayak, kalian tau kan anginnya kayak, udah mulai angin kenceng nih, kayak udah mau hujan gitu kan, anginnya suka kenceng tuh. Nah, si Kenneth Arkin, ketua jembatan tol Washington, itu datang ke TKP, ke jembatan Nero Teko. Jembatan Teko Manero buat ngecek wind speed-nya berapa. Pasti cek itu sekitaran 58 km per hour. Dan itu lumayan kenceng sih ya, soalnya normal itu sekitar 10 sampai 19 km per hour. Dan itu udah mulai kelihatan shaking-nya, udah kelihatan nih, udah kayak kelihatan tapi nggak yang heboh banget gitu. Nah, pas jam 10-an, sama Kenneth Arkin tuh dites lagi tuh wind speed-nya, dan didapat hasilnya 67 km per hour dengan amplitudo 0,9 meter. Udah tinggi banget tuh, hampir semeter amplitudonya. Kalau kalian nggak bisa bayangin yang normal, jembatan normalnya itu, kita ambil contoh jembatan Golden Gate, dia dengan kecepatan angin 96 km per hour, itu amplitudonya 606 mm. Nah, kelihatan bedanya kan, di sini jauh banget bedanya. Nah, gara-gara udah kelihatan mulai shaking banget, ya itu udah banget ya, udah hampir semeter. Nah, akhirnya Kenneth Arkin tuh menstopkan semua traffic yang ada di situ dan nyuruh balik ke tepi jembatan. Ada satu wartawan gitulah pokoknya, dia ada di seperempat jembatan itu, dari seperempat jalan. Gara goncangannya itu, sampai dia tuh kepental keluar mobil. Dia pengen lari, nggak bisa. Stabil kali ya, susah gitu untuk jalan. Akhirnya dia merangkak, dan pas nyampe di tepi, itu tangan, kakinya itu pada lebam sama berdarah-darah. Dan setelah udahlah semua orang udah di safe area, ya udah jatuh. Akhirnya nggak memakan korban jiwa ya, untungnya ya. Oke, jadi kalian pasti bertanya-tanya, ini kenapa bisa terjadi ya kan? Jadi menurut sumber yang aku baca, mulai dari buku, internet, lain sebagainya, dan aku menyimpulkan bahwa pertama, karena girdernya, bentuk girdernya. Girder itu bentuknya I, jadi kayak macam anginnya itu, kayak misalnya ini I nih, anginnya masuk ke atas sama ke bawah gitu. Mana ya, begini ya. Ada I gitu kan, I kan begini kan. Kalian bayangkan lah ya. Nah, anginnya tuh masuk ke sini, ke atas, terus masuk lagi ke bawah. Gitu kayak. Jadi kayak terombang, ambing, kayak gitulah pokoknya. Solusinya adalah, tadinya kan anginnya bingung nih mau lewat mau atas apa mau bawah. Solusinya itu dibuat opening stevening truss, jadi dia kayak bolong gitu bentuknya ini. Aku
insert gambar ya. Jadi gampang lewatnya, lewat di tengah, mau lewat atas, mau lewat bawah, free pass through it. Yang kedua, terlalu langsing. Jadi rasio antara panjang bentang dengan lebar itu terlalu tipis, 1:72 untuk Teco Manero, sedangkan normalnya itu 1:33 kayak Golden Gate gitulah, atau 1:47. Nah, karena terlalu langsing ini, dia tuh jadi lemah akan torsi, yang membuat itu jadi kayak gampang kepelintir, gampang kepuntir ya, gampang keputir kayak video ini. Nah, jadi tuh konsepnya, awalnya tuh gara-gara angin nih, tapi lama-lama berubah jadi torsional flutter, gara-gara jembatan ini tuh lemah terhadap gaya torsinya kan. Jadi pas jembatan berubah dari vertical ke torsional oscillation, anginnya jadi bisa terserap lebih banyak lagi dari yang tadinya goyang gara-gara angin, sekarang jadi lebih mandiri ya, bangunannya yang ngundang angin sendiri. Dan bisa ngontrol angin vortex, atau biasa disebut self-excited motion atau self-excitation. Nah, kalau dari tahap ini udah kritis karena gara-gara berubah jadi torsional flutter ini, goyangan jembatannya ini udah melebihi dari hukum alam. Lama-lama makin besar, terus-terusan, sampai udah melebihi kuat tahannya. Nah, disitulah ambruk jembatannya. Jadi itu masih bisa diminimalisir pakai anti-damper. Pas zaman itu udah pakai, tahun 1940 udah pakai anti-damper, tapi sayangnya ada accident, anti-dampernya rusak. Jadi kayak lagi sandblasting, pekerjanya, terus pasir-pasir tuh masuk ke cavity-nya itu, jadi akhirnya seal proteksi si dampernya itu, seal-nya itu rusak. Jadi, moral of the story-nya adalah teknik sipil tuh nggak cuman hitung berdasarkan rumus-rumus yang ada, atau pakai bahan material yang paling bagus di dunia tuh udah bisa bikin kokoh, nggak kayak gitu. Tapi kita harus juga mikirin faktor luar yang bakal terjadi, the worst case yang bakal terjadi dalam bangunan ini, bangunan yang kita udah buat, terus juga detail juga harus detail, dari bentuk desainnya, dari bentuk rasionya juga kan diperhitungkan, terus juga koordinasi tim yang baik itu sangat penting juga. Okay, that's all guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to follow my Instagram as well @bertameswari and TikTok @bertameswari. Bye!